Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan Manajemen Krisis Kehumasan. Nah, adapun anggota dari kelompok kami yakni Duratun Nasihah, Reza Maulida Maftuha, Resyana Safitri, Rizky Nugraha Mufti, dan Zulfa Rizky Amalia. Baik, di sini kami ingin membahas mengenai yang pertama materi-materinya manajemen krisis kehumasan. Yang kedua ada tahapan manajemen krisis, nilai-nilai dalam manajemen krisis, strategi dalam menghadapi krisis, serta juru bicara dalam menangani krisis. Baik, untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh Mbak Duratun Nasihah. Kepada Mbak Duratun Nasihah kami persilahkan. Terima kasih Mas Moderator. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari manajemen krisis. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih itu pengertian dari manajemen krisis, alangkah baiknya yuk kita kenalan dulu sama apa itu krisis. Pengertian krisis pada dasarnya merupakan titik penentu atau momentum yang dapat mengarah pada kehancuran atau kejayaan. Dan arah perkembangan menuju kehancuran atau kejayaan tersebut sangat tergantung pada pandangan, sikap, dan tindakan yang diambil terhadap krisis tersebut. Krisis memberi kesempatan bagi orang-orang tertentu untuk menjadi pahlawan, penyelamat, atau menjadi pengubah. Krisis yang berhasil diatasi pada umumnya akan melahirkan nama besar, keharuman, dan reputasi. Sedangkan manajemen krisis sendiri adalah respon pertama perusahaan terhadap sebuah kejadian yang dapat merubah jalannya operasi bisnis yang telah berjalan normal. Artinya, terjadi gangguan pada proses bisnis normal yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada, dan dengan demikian dapat dikategorikan sebagai krisis. Kejadian buruk dan krisis yang melanda dunia bisnis dapat mengambil beragam bentuk, mulai dari bencana alam seperti tsunami, musibah teknologi seperti kebakaran, kebocoran zat-zat berbahaya, sampai kepada karyawan yang mogok kerja. Segala kejadian buruk dan krisis berpotensi menghentikan proses normal bisnis yang telah dan sedang berjalan. Jadi, membutuhkan penanganan yang segera dari pihak manajemen. Penanganan yang segera ini kita kenal sebagai manajemen krisis atau krisis manajemen. Lanjutkan materi yang kedua, yaitu tahapan manajemen krisis. Adapun tahapan utama mengatasi manajemen krisis terbagi menjadi 3 fase proses, yaitu pre-krisis, krisis respon, dan post-krisis. Yang pertama, pre-krisis. Fase ini menitikberatkan pada pencegahan dan persiapan. Pencegahan termasuk mencari cara untuk mengurangi risiko yang dapat berujung pada krisis. Sedangkan persiapan diantaranya ialah membuat rencana manajemen krisis, memilih anggota tim krisis manajemen, serta melatih anggota tim agar dapat beradaptasi dengan krisis nantinya. Lauren Barton menerangkan dengan lengkap apa saja yang harus dilakukan sebagai bentuk manajemen krisis pada bukunya yang berjudul Crisis in Organization 2. Yang kedua, krisis respon. Di fase ini, para manajemen harus bertindak langsung untuk merespon krisis terkait. Respon krisis merupakan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh manajemen saat krisis terjadi. Public relation atau PR memegang peran penting dalam merespon krisis tersebut. Salah satunya dengan membantu dan mendampingi proses pengembangan pesan yang dikirim atau disampaikan ke instansi terkait. Yang ketiga, post-krisis. Setelah krisis, perusahaan atau organisasi dapat kembali menjalankan bisnisnya seperti semula. Meski krisis bukan lagi menjadi poin utama dalam perhatian manajemen,
tapi perhatian lebih lanjut tetap dibutuhkan. Perusahaan diharapkan dapat memenuhi komitmen yang dibuat saat krisis terjadi. Saat ini dilakukan pemberitahuan informasi lebih lanjut dibutuhkan untuk disebarkan ke masyarakat atau pihak terkait. Selain itu, sebuah organisasi atau perusahaan diharapkan dapat mencari cara untuk persiapan yang lebih baik pada krisis di masa depan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang nilai-nilai dalam manajemen krisis. Nah, praktisi PR berpengalaman dan para akademis telah mengukur nilai-nilai apa saja yang mesti dipegang saat sebuah perusahaan merespon kekrisisan. Nah, nilai-nilai tersebut diantaranya yaitu cepat, akurat, dan konsisten. Saat krisis terjadi, publik ingin tahu yang terjadi. Ketika suatu organisasi yang dilanda krisis tidak berbicara ke media, maka orang lain di luar organisasi tersebut dengan senang hati akan memberikan pendapat ke media. Hal ini tentu perlu dihindari. Oknum tersebut bisa saja memberikan informasi yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan kepentingan organisasi. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk merespon krisis dengan cepat. Nah, dalam pesan kunci yang disampaikan oleh organisasi juga perlu memberikan isi yang akurat dan disampaikan secara konsisten. Konsisten yang dimaksud di sini ialah jangan sampai anggota organisasi memberikan informasi yang berbeda dengan anggota yang lainnya. Sebab semuanya harus sepakat untuk menyampaikan satu suara. Usaha untuk membentuk pesan kunci yang konsisten juga termasuk ke dalam bentuk manajemen krisis. Nah, terima kasih atas penjelasan dari saya. Saya lanjut ke materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang strategi yang dilakukan dalam menghadapi krisis. Nah, sebagai praktisi public relation yang ikut berkepentingan dalam menangani krisis, maka dapat menggunakan strategi 3P. Yang pertama itu adalah strategi pencegahan, yaitu tindakan preventif melalui antisipasi terhadap situasi krisis. Dalam hal ini, public relation dituntut memiliki kepekaan terhadap gejala-gejala yang timbul di awal sebelum krisis terjadi. Nah, public relation juga di sini dituntut memiliki kemampuan berpikir strategis dalam menganalisa dan sekaligus memposisikan masalah krisis agar nantinya dapat dicegah secara dini. Yang kedua itu ada strategi persiapan. Nah, bila krisis tidak dapat dicegah sejak dini, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk tim krisis yang harus selalu mengadakan komunikasi agar suasana krisis dapat terpantau. Yang kedua, tim krisis harus dapat informasi yang jelas dan akurat tentang perkembangan krisis, sehingga informasi yang diberikan kepada pers tidak menyimpang dengan situasi yang sebenarnya. Nah, yang terakhir itu strategi penanggulangan, yaitu apabila strategi pencegahan dan strategi persiapan tidak sempat dilakukan, langkah terakhir yang diambil strategi penanggulangan yaitu masa kuratif. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu juru bicara saat terjadinya krisis. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, pasti sering terjadinya krisis atau keadaan darurat. Nah, lantas siapa yang sebaiknya memberikan informasi saat krisis tersebut melanda perusahaan atau organisasi? Dalam pelatihan media dan pelatihan komunikasi krisis, terdapat lebih dari satu perdebatan mengenai siapa yang seharusnya menjadi juru bicara organisasi atau perusahaan. Berikut adalah 3 pendapat umum yang telah kami rangkum untuk Anda. Yang pertama, CAO. Dalam krisis tingkat parah atau melibatkan cedera atau kematian, CEO lah yang harus menjadi wakil organisasi untuk segera bertindak dan mengklarifikasi serta menyatakan tanggung jawabnya kepada si korban. Yang kedua, public relation. Seorang PR adalah pilihan yang sangat baik sebagai wakil organisasi di jam-jam pertama saat krisis terjadi dan wartawan mulai berdatangan.
Namun, PR tidak harus menjadi suara tunggal seluruh krisis. Sebaiknya, orang dalam divisi PR menjadi anggota dan tim manajemen krisis, terutama saat krisis komunikasi sangat diperlukan. Nah, yang terakhir, jajaran manajemen. Jika orang PR diperlukan untuk memberikan informasi pada jam-jam pertama saat krisis, jajaran manajemen dapat mengambil alih di jam-jam berikutnya. Jika diperlukan, jajaran manajemen dapat menjadi juru bicara saat krisis sedang berlangsung. Baru pada saat jumpa pers, CEO lah yang dapat tampil sebagai juru bicara utama. Nah, baiklah, itu tadi merupakan orang-orang atau yang memiliki kewajiban sebagai juru bicara saat terjadinya krisis untuk memulihkan atau membangun citra baik kepada masyarakat. Nah, mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.